Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak sekalian? Dan kepada pemirsa yang melihat tayangan video ini, kita akan memberikan pemaparan tentang apa sih yang dimaksud dengan Semadita Headache School. Sesuai dengan jadwal kita kali ini, yaitu mengenai profil SMA di Ponorogo Tumpang tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan SMA di Ponorogo Tumpang. Sehingga muncullah istilah Semadita Headache School. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andik Rahmawan. Status saya sebagai guru TIK di SMA di Ponorogo Tumpang, yang sekaligus juga sebagai koordinator dari layanan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa dilihat di slide. Apa sih Semadita Headache School itu? Semadita Headache School merupakan penyebutan atau istilah di SMA di Ponorogo Tumpang sebagai bentuk peningkatan layanan dan mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman, di mana kita mengimplementasikan atau menerapkan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan manajerial pengelolaan sekolah dan kegiatan pembelajaran. Kegiatan manajerial pengelolaan sekolah biasanya menyangkut pada administrasi tata kelola sekolah. Misalkan kalau kita ketahui bersama di bagian keuangan, itu kalau selama ini atau sebelumnya kalau kita belum menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mencatat transaksi maka kita harus secara manual menulis pada buku. Walaupun sekarang masih nulis pada buku ya, tapi artinya ada rekaman histori atau data yang terekam pada perangkat TIK, hingga nanti histori itu kita bisa buka lagi, bahkan dengan cepat kita bisa mengetahui laporannya atau mengetahui kondisinya. Misalkan lagi pada akademik, kalau dulu kita bikin laporan hasil belajar, kita harus mengumpulkan nilai dari Bapak Ibu guru, kemudian ditulis pada kertas, kemudian pada kertas disalin pada belangko rapot, kemudian harus dikalkulasi secara manual misalkan, kemudian kalau ada perbaikan nilai harus merekap lagi dari awal dan seterusnya. Tapi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kita terbantukan, artinya secara waktu kita bisa lebih efisien dan secara tenaga juga. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, ya kita ketahui di kondisi sekarang ini, di kondisi yang kita masih berjuang dengan adanya COVID-19 Corona ini, semakin membuka lebar kesempatan kita untuk pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran, ya, sebagai alat bantu, sebagai penunjang. Misalkan karena kita tidak bisa tatap muka, maka ya pembelajaran harus dilakukan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya PJJ ini memerlukan suatu alat, diantaranya adalah kita bisa memanfaatkan TIK dalam kegiatan PJJ tersebut. Contoh, kita bisa mengirim pesan, tugas, materi, pertanyaan, bahkan diskusi melalui perangkat smartphone kita. Kita bisa pasang aplikasi media sosial, misalkan WhatsApp, kemudian Telegram, dan sebagainya. Atau bisa juga kita bisa memasang media-media pembelajaran pada layanan Google, misalkan kita tahu ada namanya Google Classroom dan sebagainya. Kemudian TIK itu apa sih? TIK itu kita bisa lihat di sini. Menurut BPP TIK Kominfo, TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana media. Sederhananya ada sesuatu bahan, ada data yang bisa diproses, dikelola menjadi sesuatu yang bisa diakses atau dilihat hasilnya atau menjadi informasi.
dan informasi ini bisa ditransfer, dibagikan, di-share kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Itu tentang apa sih Smart Data High-Tech School tersebut. Kemudian apa saja sih yang ada di Smart Data atau SMA Diponegoro Tumpang ini untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi? Di kita atau di Smart Data, kita sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara bertahap tentunya, ya, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, baik kondisi sarana dan prasarana, kemudian kondisi sumber daya, kemudian kondisi dari tujuan pemanfaatan TIK tersebut. Di manajerial misalkan di bendara kita sudah menerapkan teknologi informasi komunikasi untuk pencatatan transaksi keuangan siswa, misalkan pembayaran SPP, iuran-iuran yang terpusat, tabungan yang terpusat, dan sebagainya. Kemudian kita sudah menerapkan juga sistem kepegawaian, misalkan presensi dengan peralatan TIK, kemudian di bagian sarana kita juga sudah mempunyai sistem untuk pencatatan, inventarisasi misalkan, kemudian di pengelolaan perpustakaan juga ada dan sebagainya. Itu dari sisi manajerial pengelolaan sekolah. Khusus materi kali ini, kita akan fokuskan pada sarana dan kegiatan TIK di Smart Data yang diperuntukkan oleh siswa, yang bisa diakses, digunakan, atau yang harus dilakukan bersifat wajib. Apa saja nanti kita jelaskan. Di antaranya adalah ada akses internet, ada laboratorium komputer, ada anjungan informasi, ada situs web sekolah, ya, situs ofisial, ya, situs resmi, kemudian media sosial sekolah, ini juga media sosial yang resmi, yang dimana informasinya bersumber dari penyedia atau sumbernya langsung dari kami. Kemudian ada sistem ujian berbasis komputer, ada katalog daring, ya, katalog daring perpustakaan atau katalog online. Kemudian ada penerapan PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada radio sekolah luring, radio sekolah offline. Kemudian ada data pokok pendidikan dan konseling TIK, ya. Ada berapa itu? 1, 2, ada 11-an item dalam rangkaian Smart Data High-Tech School yang bisa dinikmati oleh siswa SMA Diponegoro Tumpang. Kita lanjutkan. Yang pertama, akses internet siswa. Di masa sekarang kita tidak terlepas dengan yang namanya data. Di masa sekarang kita tidak terlepas dengan yang namanya informasi. Di masa sekarang kita tidak terlepas dengan namanya komunikasi. Ya, dengan kecepatan teknologi yang sekarang, segala sesuatunya kita bisa akses dan kita bisa share, ya, yang tentunya hal-hal yang baik, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik atau memberikan informasi atau data yang tidak sesuai. Untuk itu siswa SMA Diponegoro Tumpang difasilitasi, ya, kita sediakan akses internet gratis, ya, gratis yang bisa dinikmati selama jam operasional sekolah, mulai dari jam awal pagi, ya, kita datang di sekolahan sampai sore sekolah tutup, itu kalian bisa menikmati layanan internet ini. Layanan internet di Smart Data, siswa bisa menikmatinya atau mengaksesnya dengan 3 cara. Yang pertama, kalian bisa mengaksesnya di laboratorium komputer. Komputer, baik itu di jam kelas atau jam luar kelas. Jam kelas itu maksudnya misalkan kalian pada suatu mata pelajaran, kemudian guru mapelnya meminta kalian untuk masuk di laboratorium komputer karena sesuatu hal, misalkan mengakses informasi, mencari informasi, dan sebagainya, nah, kalian bisa di laboratorium komputer. Kemudian jam luar kelas atau jam istirahat, misalkan di jam istirahat
kalian tidak punya aktivitas tapi ingin berliterasi digital misalkan atau mencari informasi dan sebagainya yang memerlukan akses internet, kalian bisa di laboratorium komputer. Nah, di lab ini kami sudah sediakan komputer sekitar 50 unit sehingga tidak usah berebut ya, dan semuanya bisa diakses oleh siswa untuk berinternet. Kemudian kalian juga bisa memanfaatkan atau mengakses layanan internet ini melalui WiFi, ya, hotspot WiFi. Jadi kalian cukup menggunakan smartphone yang kalian bawa atau membawa tablet boleh, membawa laptop boleh, yang tentunya harus dijaga keamanannya dari perangkat yang kalian bawa tersebut. Kalian bisa mengakses internet melalui hotspot WiFi Semadita yang nantinya passwordnya akan kita share di sekolahan ya, kita tidak share di sini. Kalian bisa menikmati pengaksesan internet dimanapun berada selama dalam area sekolah. Misalkan di halaman sekolah, di balkon, di pendopo, atau bahkan di dalam ruang kelas. Yang berikutnya kalian bisa mengakses internet di perpustakaan sekolah. Jadi di perpustakaan sekolah itu ada media literasi digital. Jadi ada beberapa unit komputer yang ditempatkan di perpustakaan yang tentunya bisa mengakses internet. Jadi kalian bisa di perpustakaan. Jadi di Semadita ini layanan internetnya tidak hanya bagi mereka yang mempunyai perangkat, misalkan kalian belum mempunyai perangkat atau belum mempunyai misalkan contohnya smartphone, kalian masih bisa menikmati layanan internet di Semadita dengan menggunakan perangkat yang kita sediakan, ya, atau yang ada di sekolahan. Misalkan tadi kalian bisa di laboratorium komputer atau bisa di perpustakaan sekolah. Fleksibel dan tidak membedakan antara siswa satu dan yang lainnya. Jadi semuanya bisa menikmati layanan internet. Kemudian kita juga punya laboratorium komputer. Ya, laboratorium komputer ini juga bagian dari Semadita dalam mengimplementasikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Laboratorium komputer kita memiliki 3 ruang, Labcom 1, 2, dan 3. Labcom 1, 2 ada di kampus 1, Labcom 3 ada di kampus 2, ya, ada di lokasi 2 yang dalam proses pemenuhan peralatan. Laboratorium komputer kita open juga, ya, open selama jam operasional sekolah. Jadi kalian bisa memanfaatkan laboratorium komputer ini selama jam operasional. Artinya Labcom komputer ini tidak tertutup. Fungsinya apa? Agar siswa atau Sivitas Semadita itu bisa memanfaatkan laboratorium yang tentunya untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi tetap buka dan jam istirahat pun tetap buka. Ya, jadi kalian bisa masuk di laboratorium komputer, di situ nanti ada petugasnya. Apa saja yang kita bisa lakukan di laboratorium komputer? Tentunya yang pertama kita bisa lihat di sini kegiatan pembelajaran, ya, survei literasi digital dan sebagainya. Karena laboratorium komputer juga merupakan tempat atau ruangan kalau kita melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian kalian juga bisa ya melakukan hiburan dan refreshing. Misalkan dalam satu hari kalian masuk sekolah tersebut, pelajarannya penuh, artinya penuh itu materinya sedikit ekstra, ya, misalkan ada ulangan, ujian dan sebagainya. Nah, kalian ingin refreshing, kalian bisa ke laboratorium komputer, ya, misalkan nonton film, mendengarkan musik atau sekedar browsing-browsing hiburan, ya, yang tentunya yang diakses adalah yang bersifat positif, ya. Berikutnya di laboratorium komputer kita juga menyediakan perangkat printer. Biasanya kalau siswa itu dapat tugas yang dimana tugas itu harus dicetak atau siswa itu mendapatkan materi dari guru yang dimana materi tersebut agar bisa dibaca secara fisik harus dicetak, silakan kalian datang ke laboratorium komputer. Jadi kita sediakan perangkat printer, tapi diingat kertasnya bawa sendiri, ya. Jadi kertasnya bawa sendiri,
lakukan cetak sendiri, lakukan editing sendiri. Kenapa seperti itu? Agar kalian punya pengalaman atau pernah melakukan cetak dokumen secara mandiri. Bagaimana kalau kesulitan? Jangan khawatir, ada petugas di dalam laboratorium komputer. Jadi petugas akan membantu kalian kalau ada kesulitan, ya, tapi tetap kalian yang memprosesnya. Jadi ada sisi pembelajaran juga pada saat kalian melakukan percetakan, ya. Baik itu laboratorium komputer. Berikutnya adalah anjungan informasi. Anjungan informasi merupakan media informasi luring, ya, media informasi offline yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di Semadita itu ada satu perangkat tersendiri, ya, seperti layar monitor, bisa dilihat di gambar ini, ya, layar monitor, kemudian ada penyangganya, dan ini touchscreen, ya. Ini touchscreen, kalian bisa mengakses, menggeser-geser layarnya, kemudian melihat menu-menunya, yang dimana kalian bisa melihat sejarah dan profil dari sekolah kita, ya, siapa sih pendirinya, bagaimana prosesnya, dan sebagainya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui program sekolah, ya, mungkin di MPLS pernah disampaikan tentang program-program sekolah, tapi lupa, ya, kalian bisa merefresh kembali, membaca-baca pada layanan anjungan informasi. Kemudian juga ada jadwal pelajaran, kemudian ada info event, kemudian ada kotak saran dan kritik, ya. Jadi lembaga ini agar lebih maju dan lebih memaksimalkan layanannya perlu masukan, ya, perlu informasi dari kalian semua, dan tentunya terbuka lebar kalau ada kritik dan saran. Nah, kalian bisa mengirimkan kritik dan saran melalui media informasi luring anjungan informasi. Untuk kotak saran dan kritik di Semadita ada beberapa cara, ya, misalkan satu lewat anjungan ini, yang kedua melalui website sekolah. Jadi website sekolah nanti silakan dicari, ada saran dan kritik atau kotak saran, kemudian melalui kotak saran fisik yang ada di dinding-dinding sekolah, ya, yang ditempatkan di titik tertentu, kemudian melalui akses kontak langsung, ya, ke Bapak Ibu guru atau ke pengelola manajer sekolah, ya, kalau ada kotak saran kritiknya. Kemudian kita juga bisa mengetahui dokumentasi foto kegiatan, ya, misalkan ada kegiatan, ya, kalian bisa lihat di sini juga di anjungan informasi. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini anjungan informasi, ada bukunya, ya, bisa dilihat. Ya, kalian bisa menggeser seperti itu karena itu touchscreen, dan itu ada menu-menunya. Nah, dan menu itu bisa dipilih, termasuk informasi penerimaan peserta didik baru, ya. Bisa misalkan tetangganya ada yang bertanya atau saudara ada yang tanya tentang ketentuan PPDB, ya, bisa dilihat langsung. Dan ini lokasinya ada di lorong gerbang sekolah, ya, di lorong gerbang sekolah. Berikutnya adalah tentang layanan informasi publik yang ada di Semadita. Kita menyediakan beberapa media yang bisa diakses secara daring atau online, yaitu kita memiliki website sekolah dan media sosial. Kita lihat di sebelah kiri ini tampilan dari website kita kalau kita akses pakai smartphone, ya. Gambar di slide ini adalah kita akses di smartphone. Ini website sekolah yang pertama, yang kedua YouTube. Kita juga punya channel YouTube yaitu SMAS Diponegoro Tumpang. Jangan lupa di-subscribe, ya, tentunya karena subscribe itu gratis. Ya, fungsinya adalah di-subscribe agar kalian dapat notifikasi, dapat pemberitahuan dari YouTube kalau di channel kita di SMA Diponegoro Tumpang itu ada mengunggah video yang baru. Jadi, kalian bisa mengikuti terus. Kemudian Instagram, ya, kita juga punya di SMAS Diponegoro Tumpang.
Nah, ini silakan nanti di-follow tentunya dan kalian bisa menyimak berita-berita di situ. Kemudian yang pakai Facebook kita juga punya. Jadi di SMAS di Ponegoro Tumpang ya, kalian bisa melihat berita ya. Untuk websitenya bisa lihat di sini. Websitenya ada di semadita.sca.id. Kemudian untuk medsosnya semuanya sama ya, untuk medsosnya yaitu SMAS Diponegoro Tumpang ya. Jangan lupa kunjungi loh ya, kunjungi semuanya ya. Yang YouTube silakan di subscribe, like, yang apa, yang Telegram, mohon maaf, yang Instagram itu silakan di follow dan Facebook juga. Selanjutnya adalah penerapan atau penggunaan dari teknologi informasi dan komunikasi untuk aneka ujian. Ya, aneka ujian yang berbasis komputer. Berbasis komputer tentunya di dalamnya juga ada berbasis smartphone. Jadi nanti ujiannya bisa menggunakan perangkat TIK, ya, komputer, smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya, yang bisa dikerjakan baik itu secara offline maupun online, baik itu di lingkungan sekolahan atau ujiannya dilakukan di rumah. Nah, itu bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk dari jenis ujiannya yang berlaku. Ya, untuk CBT itu kalian bisa ya mencoba dan belajar ya, membiasakan ya. Salah satunya adalah itu membiasakan untuk menggunakan perangkat dan mengetahui aneka sistem CBT. Di Semadita kita ada beberapa macam sistem CBT yang sudah diterapkan di sekolah dan dikuasai oleh Bapak Ibu guru kita. Ada Moodle, ada Quizzes, ada Google Form ya. Jadi lengkap sudah di Semadita. Ya, nggak salah pilih kalian sekolah di. Berikutnya adalah layanan perpustakaan online. Ya. Di layanan perpustakaan online kita punya namanya katalog online. Jadi di katalog online ini kalian bisa mencari koleksi buku ya, atau koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan kita sebelum kalian melakukan peminjaman. Jadi mempermudah atau mempercepat kalian dalam hal transaksi peminjaman buku. Jadi kalian bisa akses di sini ya di perpustakaan.semadita.sca.id. Kemudian akan tampil seperti ini ya, di kotak tengah, di kotak pencarian itu kalian tinggal masukkan judul buku yang diinginkan ya. Nanti akan tampil judul-judul bukunya yang sesuai dengan yang kalian cari. Kemudian kalau ada yang sesuai, kalian bisa lihat di informasinya tersebut tersedia atau tidak. Jadi masih tersedia itu berarti eh, buku tersebut masih bisa dipinjam. Kalau tidak tersedia, bisa jadi buku tersebut sedang dalam peminjaman siswa yang lain. Mudah bukan? Jadi kalau biasanya kita katalog itu kan mencari pakai kertas ya, untuk tumpuan kertas ya. Nah, sekarang kita permudah lewat perangkat kalian atau lewat komputer yang ada di perpustakaan sekolah, kalian bisa melihat ketersediaan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan semua. Berikutnya radio sekolah. Jadi kita memiliki radio sekolah yang berfungsi untuk memberikan sarana untuk kalian referensi, kemudian sarana kalian untuk berbicara, karena apa? Karena kalian bisa menjadi penyiar radio, mencoba untuk menjadi penyiar radio, ya. Bagaimana cara komunikasi, menyampaikan kalimat-kalimat tertentu yang baik itu nanti bisa lewat radio sekolah. Radio sekolah ini aktif di jam di luar jam KBM ya, tentunya biar nggak mengganggu kelas pembelajaran. Jadi sebelum KBM atau pada saat jam istirahat, kalian bisa dengerin lagu, request lagu, bahkan kirim-kirim salam ya, bisa melalui radio on air ini. Yang berikutnya adalah tentang data pokok pendidikan. Nah, ini
secara fokus ya bagi kalian siswa SMA Diponegoro Kupang. Jadi di negara kita tercinta ini, Indonesia, ya, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerapkan sistem yang disebut sebagai Dapodik atau data pokok pendidikan. Jadi Dapodik ini pendataan yang skalanya nasional terpadu. Kenapa terpadu? Karena terpusat ya. Seluruh data sekolah mulai tingkat PAUD sampai tingkat menengah atas itu terpusat di sini dan menjadi sumber utama data pendidikan nasional, ya, bagian dari perencanaan pendidikan nasional. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini adalah siswa mempunyai tanggung jawab kepada data dirinya, ya. Jadi data ini terekam oleh pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu yang bisa mengetahui data itu sudah benar atau tidak maka kalian sendiri, ya. Kalau menemukan data yang tidak sesuai nanti tinggal dilaporkan ke pihak sekolah, ya. Baik. Yang perlu diperhatikan, ini yang sering terjadi dan bisa jadi sering terlupa atau sering terlambat ya. Yang pertama, siswa memastikan kelengkapan dan kevalidan data dirinya. Yang dimaksud kelengkapan ini semua data yang diperlukan kalian harus memenuhinya. Misalkan data tempat tinggal, ya kalian harus memberikan data di mana kamu bertempat tinggal. Kemudian kevalidan. Kevalidan di sini artinya data yang kamu berikan itu bersifat otentik. Jadi sesuai dengan kondisi ya dokumen yang menyatakan kebenaran data tersebut. Misalkan nama ayah tentunya harus sama otentik dengan dokumen yang kalian miliki, misalkan kartu keluarga atau akte kelahiran. Jadi harus disertai buktinya, ya. Kemudian yang kedua, siswa harus memastikan data profil diri itu siswa itu sendiri, dan data orang tua, ya, ayah kandung, ibu kandung, ya, itu sudah benar, ya, dan bisa dilihat pada kartu keluarga atau data kependudukan dan pencatatan sipil. Kenapa seperti itu? Karena data pokok pendidikan, ya, sistem ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Sehingga Dapodik ini mengambil data diri bereferensi melalui Dukcapil yang dimiliki oleh Dukcapil. Sehingga nama kalian atau identitas kalian, misalkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian nama orang tua, nama ibu kandung dan sebagainya, itu mengambil pada data kependudukan. Bisa dilihat pada kartu keluarga kalian. Ya. Sehingga kalau ada perbaikan nama, lihat dulu pada kakaknya. Ya, lihat dulu pada kakaknya. Kemudian kalau kakaknya salah, ya, kalau misalnya namanya salah misalkan atau tanggal lahirnya salah, ya, yang harus dilakukan adalah perbaikan di Dukcapilnya. Ya, kalau perbaikan di Dukcapilnya sudah sesuai, maka nanti Dapodiknya akan menyesuaikan dengan data tersebut. Ya, maka bisa jadi data kalian nanti di SMA kali ini akan berbeda dengan data di SMP, ya. Ya, karena sesuatu kondisi, misalkan pada saat SMA datanya tidak sesuai, kemudian data Dukcapilnya diperbaiki, maka kalian dapat data yang baru yang dimana kondisinya bisa jadi berbeda dengan data pada saat SMP, ya. Nah, dimungkinkan juga nanti ijazah yang diterima namanya nggak akan sama dengan nama di SMP-nya, ya. Yang dimaksud tidak sama itu bisa jadi penggunaan huruf, ejaannya dan sebagainya. Jadi yang digunakan referensi adalah bukan data SMP-nya, ya, tapi menggunakan data yang ada di Dukcapil. Kemudian yang ketiga adalah siswa sudah memiliki dokumen ijazah di SMP, MTS atau paket B yang kalian ikuti. Ya, ini sering terlupakan. Ya, biasanya siswa sudah lulus sekolah SMP, MTS atau paket B, kemudian dokumennya terlupa nggak diambil, padahal itu sangat penting sekali. Ya, jadi bagi siswa kelas 10 atau siswa baru diperhatikan
Jika sekolah sudah menginformasikan ijazahnya sudah jadi, silakan diproses ya. Proses diambil jika bisa. Karena apa? Karena di ijazah itu diperlukan. Di situ ada namanya nomor seri ijazah ya, yang dimana itu diperlukan dalam pengisian data pokok pendidikan ya. Ingat-ingat 3 poin ini untuk data pokok pendidikan. Dan yang terakhir adalah dalam penerapan high-tech Semadita atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan SMA di Pondok Tumpang, tentunya diperlukan ya pihak-pihak yang bisa menjadi sumber informasi maupun bisa memberikan solusi atau tempat untuk sharing, maka di kita ada namanya konseling TK. Dan ini bagian dari tugas guru TK. Ya, jadi kalau ada kendala dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara umum atau secara khusus tentang memanfaatkan di proses pembelajaran pada SMA di Pondok Tumpang. Bisa silakan ya, silakan konseling, silakan ditanyakan sebagainya. Ada di mana? Ya, kalau kalian bisa ke sekolahan, artinya bisa datang secara fisik ya, kalau tentunya kondisi memungkinkan ya di masa-masa sekarang masih COVID-19 ini dengan masih menerapkan protokol kesehatan, kalian bisa datang ke sekolahan di ruang Pusdatin Semadita. Ada di mana? Ada di lab komputer 2 pintu belakang. Nah, itu ada petunjuknya, ada ruangan Pusdatin. Nah, di situ ada ruangan. Ada ruangan Pusdatin. Bisa ya. Kemudian atau bisa lewat WhatsApp. Ya, nanti dengan saya sendiri itu ada nomornya 0822 4544 9944. Silakan mengirimkan pesan, sebutkan nama, kelasnya, kemudian apa yang ingin disampaikan. Ya, pertanyaan kah, atau konseling kah, dan sebagainya. Atau bisa melalui email juga di bktik@semadita.sca.id. Ya, itu 3 cara kalian bisa melakukan konseling TK. Itu yang bisa saya sampaikan tentang high-tech school di SMA di Diponegoro Tumpang, dan ini yang menjadi pegangan kita, renungan bersama bagi kami pribadi dan tentunya bagi kita semua sebagai makhluk yang beriman ya tentunya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik yang benar, karena di situ ada tanggung jawab kita dalam penggunaan alat tersebut, merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmat ilmu yang kita beri. Tanggung jawab kita. Kemudian, sekecil apapun kebaikan tidak ada ruginya, dan sekecil apapun kejelekan tidak ada ruginya. Artinya, gunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, sampaikan yang baik, ya. Siapa tahu hal yang tersebut sangat bermanfaat dan menjadi catatan kepada kita. Dan awali dengan niat yang baik, jalani proses dengan cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang baik, ya, alat yang baik tentunya, untuk apa? Menerima hasil dengan baik. Baik ini juga kita pasrahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini pembahasan kita tentang High Tech School SMA di Pondok Tumpang. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.